Luka masa lalu sangat mempengaruhi kualitas pernikahan seseorang. Saya mau cerita pengalaman membaca satu artikel yang sangat menarik beberapa tahun lalu. Judul artikel ini sangat provokatif, yaitu dua orang baik menikah tapi tidak bahagia. Ketika membaca judul ini, menimbulkan satu perasaan tergelitik di dalam diri saya. Akibatnya, saya putuskan untuk membaca artikel tersebut sampai selesai. Dan di akhir artikel tersebut, saya masuk ke dalam satu perenungan. Ada dua hal yang saya pikirkan saat itu. Satu, saya jatuh kasihan dengan pasangan ini. Dan saya terpikir ada berapa banyak pasangan yang mengalami nasib serupa di luar sana. Kemudian yang kedua, saya jadi bertanya-tanya apa kira-kira yang mengakibatkan kedua orang ini meskipun mereka orang baik tapi tidak bahagia di dalam pernikahannya. Nah, singkat cerita, waktu berlalu, kemudian saya belajar ilmu psikologi. Di sana saya mulai mengerti ada yang namanya luka masa lalu. Mungkin Anda familiar dengan istilah inner child. Nah, inilah dia jawabannya. Kedua orang ini adalah orang baik yang datang dengan luka masa lalu, kemudian masuk ke dalam pernikahan, dan mereka tidak bahagia. Sekarang coba renungkan ke dalam diri kita. Apakah kita bahagia dengan pernikahan kita? Kalau jawabannya iya, bersyukur Anda termasuk orang yang beruntung. Masalahnya ada berapa banyak orang yang masuk di dalam pernikahan, ketika kita pacaran, kita tahu kita orang baik, pasangan kita juga orang baik. Dalam tanda petik, maksud saya baik adalah mempunyai sikap yang baik dan mengikuti standar norma dan etika kewajaran. Nah, tapi yang mengejutkan adalah ketika kita masuk di dalam pernikahan, ternyata pasangan kita menjadi pribadi yang berbeda. Yang aneh sekali, ternyata bukan hanya pasangan kita pun bisa menjadi pribadi yang berbeda. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita dibesarkan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah dan lain sebagainya yang berbeda. Bahkan mungkin latar belakang budaya, sosial ekonomi kita bisa jadi berbeda dengan pasangan. Nah, meski demikian, hampir semua orang termasuk kita dibesarkan dengan membawa luka masa lalu. Tinggal seberapa banyak luka tersebut, seberapa dalam, seberapa intens, mungkin berbeda pada masing-masing orang. Tapi pada dasarnya hampir setiap kita membawa luka masa lalu dalam kehidupan kita. Nah, ketika luka masa lalu ini tidak tersembuhkan, biasanya kita akan menutupi luka tersebut. Supaya apa? Satu, supaya kita tidak merasakan sakit. Karena ketika luka tersebut ditutupi dan dilupakan dalam tanda petik, kita tidak akan merasa sakit oleh karenanya. Nah, yang kedua, karena kita tidak mau orang lain tahu luka tersebut. Kita ingin orang lain melihat kita sebagai orang dengan image yang baik, dengan image yang positif. Maka luka yang ditutupi ini dalam waktu lama, dalam tanda petik mulai terlupakan. Nah, tapi ketika terjadi sesuatu, ada satu rangsangan, ada satu tekanan, ada satu peristiwa, ada satu kata-kata tertentu yang tepat mengenai area luka tersebut, disitulah kita baru merasakan ada sesuatu yang tidak pas. Kita mulai merasa tersinggung, merasa dihina mungkin, merasa direndahkan, merasa dikecewakan, merasa disakiti, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk di dalam pernikahan dengan membawa luka ini, dan pasangan kita pun sama masuk ke dalam pernikahan dengan membawa luka ini, dan 5 tahun pertama kita sama-sama tahu adalah waktu di mana kita saling menyesuaikan diri, otomatis apa yang terjadi? Kita akan mulai bergesekan. Pergesekan ini akan mulai menyentuh area-area luka yang tadi sebenarnya sudah tertutupi atau yang tadi kita usahakan untuk dilupakan. Nah, ketika luka ini tersentuh, yang terjadi luka ini mulai terbuka lagi, mulai menganga lagi, dan bahkan mulai berdarah lagi. Dan bayangkan ketika luka lama ini diulik lagi, rasa sakitnya adalah 2 kali, setidaknya 2 kali dari rasa sakit yang pertama.
Nah, ketika masing-masing pasangan sedang tersakiti seperti ini, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mampu mengasihi pasangannya. Sehingga yang dilakukan adalah justru refleks manusia melindungi diri. Karena kita kesakitan, maka kita melindungi diri. Kita tidak ingin lebih disakiti lagi. Kita tidak ingin lebih dilukai lagi. Nah, sehingga orang yang terluka cenderung akan melukai orang lain. Orang yang merasa tersakiti cenderung akan menyakiti orang lain. Sebenarnya tujuannya hanya untuk mempertahankan diri. Untuk melakukan satu yang namanya self-defense mechanism. Suatu mekanisme pertahanan diri, refleks manusia. Nah, di titik inilah pasangan mulai bertanya-tanya, kenapa dulu pasangan saya nggak kayak begini? Kenapa sekarang kok jadi gini-gini amat? Menurut Anda kira-kira kenapa? Dulu waktu kita pacaran, seberapa intens pertemuan kita, seberapa intens masalah yang kita hadapi, seberapa intens konflik yang kita hadapi. Dan jika pun terjadi pertengkaran, jika pun terjadi konflik, kita bisa dengan mudah menghindar dari konflik itu. Kita bisa memutuskan komunikasi sementara, kita bisa minta off sementara, bahkan mungkin kita bisa putus sementara dan nanti nyambung lagi. Tapi dalam pernikahan kan gak seperti itu ya. Kita nggak bisa putus, nggak bisa off, nggak bisa putus komunikasi. Kita tetap harus pulang ke rumah, ketemu dia lagi, berurusan dengan dia lagi, harus berinteraksi lagi. Masalahnya satu konflik belum selesai, sudah masuk konflik yang baru. Akibatnya tekanan ini makin lama semakin kuat. Luka-luka masa lalu itu satu persatu mulai terbuka, mulai berdarah, mulai mengakibatkan rasa sakit. Di titik inilah orang seringkali memilih untuk menyerah. Orang mulai mencari alasan untuk berpisah. Orang mulai bilang sudah tidak cocok lagi. Orang mulai bilang kami cekcok terus-menerus. Orang mulai bilang sudah tidak harmonis lagi. Orang mulai bilang tidak bisa terselesaikan. Pertanyaannya, benar gak sih? Mungkin sebenarnya itu hanya manifestasi luka masa lalu yang baru kita sadari saat ini. Oleh karena itu, apa yang harusnya dilakukan? Saya bagi menjadi dua hal. Pertama, jika Anda belum menikah, temuilah konseling pranikah. Coba cari luka masa lalu di dalam diri Anda, di dalam diri pasangan Anda, untuk mengenali apa-apa yang mungkin belum terselesaikan dalam hidup Anda. Unfinished business apa yang belum terselesaikan dalam hidup Anda, sehingga sebisa mungkin hal ini diselesaikan, luka-luka ini disembuhkan sebelum Anda masuk ke dalam pernikahan. Pasangan pun sama. Nah, tapi jika sudah terlanjur masuk dalam pernikahan, apa yang bisa Anda lakukan? Kalau Anda bisa menyelesaikan berdua dengan pasangan, baik, Anda tidak perlu menemui professional counselor. Tapi dua orang yang terluka, gimana caranya bisa menyelesaikan hal seperti ini? Disinilah Anda sangat diperlukan kedewasaan untuk sama-sama mau menemui professional counselor. Tetapi kalau Anda bilang pasangan saya nggak mau, Anda bisa berangkat menemui professional counselor sendirian, and it's okay. Paling tidak Anda disembuhkan, dan ketika Anda dipulihkan, Anda akan mulai bisa melihat pasangan Anda dengan cara pandang yang berbeda. Anda tidak ingin lagi menyakiti dia, Anda tidak ingin lagi membuat dia terluka. Yang muncul di dalam perasaan Anda justru adalah rasa kasihan bahwa dia belum mengalami pemulihan di dalam hidupnya. Nah, memang benar, luka-luka ini tidak akan pernah benar-benar hilang sama sekali. Betul. Anda tahu pepatah yang bilang, melukai atau menyakiti seseorang ibarat menancapkan paku ke kayu. Sekalipun dicabut, bekas lukanya masih ada di sana. Benar ya? Nah, luka masa lalu kita pun sama. Tapi ketika Anda disembuhkan, luka itu mungkin meninggalkan baret, mungkin meninggalkan bekas, tapi sudah tidak menyakiti Anda lagi. Bahkan ketika sekalipun disentuh, ataupun dipukul, ataupun diapain, Anda tidak kesakitan lagi. Karena apa? Karena luka itu sudah disembuhkan.
Sehingga ketika Anda disembuhkan, suami Anda, istri Anda disembuhkan, Anda berdua menjadi pribadi yang berbeda. Sekalipun terjadi konflik, konflik itu tidak melukai Anda lebih dalam dari yang seharusnya. Sehingga Anda bisa fokus terhadap konfliknya dan terhadap penyelesaiannya. Instead of terhadap luka lama Anda yang terluka kembali karena konflik tersebut. Nah, saya pikir sekarang kita mulai melihat kenapa luka masa lalu itu sangat mempengaruhi kualitas pernikahan seseorang. Sedemikian pentingnya kita menyadari hal ini demi suatu pernikahan